menjelaskan setelah menerima laporan dari korban, yakni istri KD Soho yaitu Erna, pada tanggal 23 April, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi dan mengamankan barang bukti yang ada di TKP, lalu melakukan pendalaman penyelidikan. Dalam melaksanakan pendalaman penyelidikan ini, kami Satreskrim Polres Banjarnegara di backup penuh oleh unit Resmob Subdit Jatantras Ditkrimum Polda Jawa Tengah. Akhirnya hasil penyelidikan kami selama lebih kurang 3 minggu mengarah kepada terduga pelaku dengan inisial RP, yang mana kemudian berdasarkan hasil penyelidikan pada sekira tanggal 15 Mei Jumat dini hari, kami dari Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan pengamanan mengamankan terduga pelaku RP usia 43 tahun, warga Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja. Kemudian terduga pelaku mengakui perbuatannya yang telah membakar kendaraan Civic Turbo milik korban. Kemudian kami melakukan pendalaman dan didapati persesuaian, tim Satreskrim Polres Banjarnegara mengamankan beberapa barang bukti yang bisa rekan-rekan media lihat di depan. Yang pertama, kami mengamankan kain, sisa kain, yang mana sisa kain ini adalah yang digunakan sebagai lilitan untuk kayu ini sebagai obor ketika melakukan pembakaran. Kemudian kami juga mengamankan barang bukti penting lainnya, yaitu selang, yang mana selang ini adalah selang yang digunakan oleh pelaku untuk memindahkan bahan bakar dari kendaraan Scoopy yang ada di bawah ke jerigen yang dipersiapkan untuk melakukan pembakaran. Hari ini dari tim Lab 4 datang Inavis. Apa harapannya Pak Kades ke depan untuk segera mengungkap, karena ini jelas menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga Pak Kades? Ya, harapan saya untuk Polisi Republik Indonesia atau Polri, khususnya wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara, saya harap untuk profesional dalam menangani ini, karena tadi yang disampaikan itu benar. Tentunya ini akan membuat trauma yang teramat sangat untuk keluarga saya, anak saya, lingkungan saya. Karena apa? Baru pernah terjadi hal sekonyol ini dan sebrutal ini. Ini udah kriminal, mbah-mbahnya kriminal ini. Karena apa? Mereka pakai molotov, ada bekasnya dia ledakan, terus api langsung nyambar tinggi, 2 mobil kesamber. Terus tujuannya adalah percobaan pembunuhan dan hilanglah semuanya, gitu loh, ya kan? Percobaan pembunuhan karena rumah saya dibakar. Kenapa bilang rumah saya? Garasi saya gandeng kok, gitu loh. Dan pelaku ini saya yakin, karena saya sampai jam 4 pagi kurang seperempat ya, jam 3.45 masih di sini. Eksekusi itu mungkin rencananya lebih awal, saat-saat kita tidur lelap. Cuma kita udah waspada, memang tiap malam ada orang di sini. Nah, berhubung banyak orang, sana juga terbuka, ibarat mobil di desa, taruh pinggir jalan aja aman kok. Ini di dalam sengaja dibakar. Yang pertama, ditumpangi orang-orang iri hati itu atau orang-orang yang tidak suka dengan saya oleh politik. Bukan saya bisa, ya, intinya ini politik gitu aja lah. Siapa dalangnya untuk Polisi Republik Indonesia, khususnya wilayah Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara, saya harap segera ungkap kasus ini, karena motifnya Jelas. Menurut dugaan dan hal yang paling bisa ditumpang-tumpangi adalah kejadian terakhir kemarin, yaitu penjaringan perangkat desa ditumpangi politik, ditumpangi apa?
oleh siapa? Oleh ya elit-elit atau pejabat-pejabat yang tidak suka dengan saya. Kemudian kami juga mengamankan barang bukti penting lainnya, yaitu selang. Pren, info mungah-mungah pelocot. Pembakar mobil Kades sudah tertangkap oleh polisi Banjarnegara. Belum kan? Satreskrim sedang konfirmasi tes menunjukkan bukti-bukti barang-barang yang digunakan pelaku untuk membakar mobil Honda Civic Turbo milik Kades Walkap. Keren? Setelah 3 minggu melalui penyelidikan, akhirnya Polres Banjarnegara Satreskrimnya, Resmobnya menangkap pelaku inisialnya RP, ya. Dan RP ini waktu kemarin rame masalah penerimaan perangkat desa, salah satu yang memukul Kades Huhu. Dan info dari Kades Huhu juga, RP ini salah satu anggota LSM Macan yang ada di Purwasaba Banjarnegara. Ya, semoga sama takok pelaku yang tidak ditunjuk nih undang-undang baru, ya, itu tidak boleh menampilkan pelaku dong, kok saya takok. Ya intinya apa, Bran? Semoga di balik ini semua, kalau memang ada istilahnya, ya, orang di balik orang ini segera terungkap. Yang menjadi pertanyaan begini, Ran, ya, LSM yang seharusnya menjadi jembatan masyarakat terhadap pemerintah, ya, malah banyak yang sekarang itu disalahgunakan, ya, untuk hal-hal tertentu. Kalau sudah menyimpang dari aturan izin yang ada, kenapa masih dibiarkan? Ini ada apa? Nah, ada apa? Ya mungkin orang-orang yang benci terhadap Kades Huhu itu banyak. Kok bisa? Bisa. Karena orang baik itu musuhnya banyak. Musuhnya adalah orang-orang jahat. Ya, di situ desa-desa atau desa Purwasaba yang dikelola dengan benar dan baik oleh Kades Huhu, sehingga oknum-oknum tidak bisa bermain, merasa sumber pangannya tersumpeti. Akhirnya caranya membenci. Dan tapi di sisi lain, pihak Satreskrim juga menyampaikan bahwa RP ini juga menjadi salah satu sopir Kades Huhu dan menyimpulkan dendam karena telat gaji. Kalau namanya penyelidikan itu seharusnya antara Kades Huhu dan pelaku ini kronologi bagaimana sebelum menyimpulkan itu harus terklarifikasi. Nomayai pren, ya Pak Kades, gas terus, muga-muga dadi bupati minimal, maksimal gubernur Jawa Tengah loh, ganti Pak Lupi. Kenapa kelihatan layu? Bapak ini kan pemberani. Bapak ini kepala desa yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Di tempat lain nggak ada kepala desa yang sepopuler Bapak. Resiko orang populer itu menjadi objek bagi semua pihak. Bapak apa masalahnya sih itu teh yang ramai banget? Kita kan ada kosongan perangkat desa. Apa yang kosong? Kadus 3-3-nya. Oh, kepala dusun. Kepala dusun di sana berapa sih upahnya? Pendapatannya 2.100.000. dari BUMDes itu kan dipotong biaya produksi, bayar pegawai segala macam. Bisa ngasih dividen ke desa berapa? 35%-nya itu ya sekitar 55 juta. Oh, berarti ini seksi desanya. Ada ujian CHP sama ujian praktek. Kayak ada ujian. Yang daftar berapa orang? 13. 13. Jangankan nyari 3 sampai 13, nyari 1 pun susah. Suruh daftar. Dia akan jadi kadus. Iya. Pada nggak mau. Peserta itu kan ada yang didampingi oleh LSM karena merasa tidak puas atau jangan diduga terus, nanti kita juga kalau nggak melatih yang nilainya tinggi, kita ya justru kita zolim gitu loh, makin ruwet.
Sebenarnya kalau udah dilantik kan udah beres. Tapi saya pernah jadi bupati, pernah jadi wakil bupati, sekarang jadi gubernur. Saya baru tuh Pak, ada seleksi perangkat desa, ribut Pak, baru Pak.